Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen dan bilangan akar. Nah, secara sederhana logaritma itu apa sih? Logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Logaritma adalah kebalikan eksponen. Jika pada eksponen kita itu mencari hasil pangkat. Nah, eksponen. Nah, kalau di logaritma kita mencari besar pangkatnya. Nah, misalkan saja kita ambil contoh 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, kalau kita tanya 2 itu apanya 8 sih? Nah, berarti 2 itu kan akar pangkat 3 dari 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Lalu bagaimana jika kita tanyakan 3 ini apanya 2 dan 8 sih? Nah, sampai di sini bingung kan? Nah, dari sinilah muncul logaritma. Yang 3 itu apanya 2 dan 8? Kita bisa tulis dalam logaritma basis 2 log 8. Nah, gitu ya. Masih kurang ngerti? Kita ambil contoh lain, misalkan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti kalau kita mau mencari 4 berarti merupakan akar 16. Kalau kita mau mencari 16 adalah 4 pangkat 2. Nah, kalau kita mau mencari 2 sama dengan berarti bilangan pokoknya menjadi basis 4 log 16. Ya, ini contoh pertama. Ini contoh kedua, lalu contoh ketiga biar lancar. Misalkan ada sekarang 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti untuk mencari 4 di akar pangkat 3 dari 64. Kalau mencari 64 jelas tadi ya 4 pangkat 3. Kalau mencari 3 yaitu besar pangkatnya mencari 3 dengan cara 4 log 64. Ya, sekarang yang terakhir misalkan ada misalkan 11 log 121. Nah, ini tuh berarti sama dengan berapa? Sama dengan 2 karena 11 pangkat 2 sama dengan 121. Nah, seperti juga ini yang ini. Kenapa 11 log 4 log 64 sama dengan 3? Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kenapa 11 log 121 2? Karena 11 pangkat 2 sama dengan 121. Nah, dari situ sebenarnya ada secara lengkapnya pengertian dari logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Secara umum, jika kita memiliki perpangkatan yaitu A pangkat N sama dengan X, maka N itu sama dengan A log X. Nah, ini adalah bentuk umum dari logaritma. Nah, sekarang kita masuk ke yang B-nya yaitu sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma ini perlu kita ketahui untuk mempermudah kita dalam mengerjakan suatu permasalahan dalam logaritma. Nah, di antaranya ada satu yaitu ada sifat A log 1 sama dengan 0.
log. Kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Lalu yang kedua, A log A sama dengan 1. Kenapa? Karena A pangkat 1 itu sama dengan A. Oke. Lanjut lagi yang ketiga, sifat yang ketiga. A ada log X ditambah A log Y sama dengan A log X dan Y-nya menjadi perkalian. Contohnya, misalkan 2 log 4 ditambah 2 log 16 sama dengan 2 log 4 dikali 16 sama dengan 2 log 64. Seperti itu ya. Lalu ada sifat yang keempat yaitu pengurangan. Misalkan A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X per Y. Contohnya, misalkan ada 3 log 27 ditambah 3 log 9 sama dengan 3 log 27 X-nya per 9 sama dengan 3 log 27 dibagi 9 3 sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kelima. Gimana kalau misalkan ada perpangkatan? Misalkan begini, misalkan A log X pangkat N misalkan. Nah, ini tinggal dijenisnya N-nya itu berubah menjadi pengali, artinya dikedepankan. Berarti kita tulis N A log X seperti itu. Nah, contohnya, misalnya ada 2 log 16. Nah, 2 log 16 ini kan kita bisa ubah ke perpangkatan menjadi 2 pangkat 4. Nah, berarti kan sama dengan bentuk ini kan, sehingga 4-nya itu dikedepankan dijadikan pengali, artinya 4 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu kita tahu kan tadi berapa, yaitu 1. 4 dikali 1 sama dengan 4 hasilnya, gitu ya. Nah, bagaimana jika numerus dan bilangan pokoknya berpangkat seperti ini? Kita bisa ubah menjadi N per M, jadi A log X. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan contohnya misalkan 4 log 16. Nah, 4 ini kan perpangkatan dari 2 pangkat 2 ya, log 2 pangkat 4. Nah, kita ubah menjadi N per M kan, ini N menjadi R, ini menjadi M, sehingga N per M berarti 4 per 2 sama dengan 2 log 2. 4 per 2 sama dengan 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu kan tadi 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2 hasilnya. Begitu. Nah, sekarang sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 ini misalkan ada jika kita mau menukar numerus dan basis, kita bisa misalkan A log X merubahnya menjadi 1 per yang tadinya dia numerus menjadi bilangan pokoknya, berarti menjadi X log A. Nah, contohnya ada 4 log 2,
kita bisa ubah dan tukar menjadi 2 log 4, di mana 1/2, 4 itu kita bisa menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 2. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama tadi, yang ini ya, pangkat dari numerusnya kita kedepankan menjadi sama dengan 1/2 dikali 2 log 2, sehingga 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. Nah, seperti itu. Nah, contoh permasalahan yang kedua yaitu jika 2 log 8 sama dengan M, maka 2 log 7 sama dengan N, maka 16 log 14 itu sama dengan berapa? Nah, kita bisa menggunakan untuk soal yang seperti ini, kalau di UN banyak keluar ya, kita bisa menggunakan sifat dari logaritma yang dimana pembagian dengan basis yang sama. Bisa kita tulis lagi 16 log 14. Nah, untuk menentukan basis yang samanya, kita lihat di soal mana angka yang paling banyak keluar. Nah, di antara angka ini yang paling banyak keluar itu adalah 2. Berarti kita menggunakan basis 2. 2 log 14 per 2 log 16 sama dengan, kita uraikan 2 log 14 itu adalah 2 dikali 7. Lalu 16-nya 2 log itu 2 dikali 8 ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat pertambahan, di mana yang tadi ya kita ingatkan lagi, kalau misalkan ada pertambahan berarti dikali. Berarti kalau ada perkalian otomatis bisa dirubah ke pertambahan. Berarti menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 7 per 2 log 2 ditambah 2 log 8. Nah, di sini 2 log 2 itu sama dengan 1 ditambah 2 log 7 per ini 1 ditambah 2 log 8. Nah, di sini kita tahu 2 log 7 itu adalah N dan 2 log 8 itu adalah M, sehingga hasilnya itu 1 kita ubah 2 log 7 ini menjadi N dan 2 log 8 ini menjadi M. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu misalkan pengurangannya 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Nah, untuk cara yang seperti ini kita bisa menggunakan sifat pengurangan tadi. Kalau misalkan ada pengurangan, kita bisa merubahnya menjadi pembagian. Karena basisnya sudah sama, kita tulis saja menjadi 5 log 100 per 4. Nah, 5 log 100 bagi 4 berapa? 25. Nah, 25 ini kita bisa ubah lagi kan ke bentuk perpangkatan, berarti 5 log 5 pangkat 2. Nah, sifat yang lain juga dipakai, menjadi 2-nya menjadi pengalian ya, dikedepankan 2 dikali 5 log 5. Sifat ini juga menjadi 2 5 log 5 itu adalah 1, sehingga 2. Nah, seperti itu ya. Jika misalkan nanti ibu meminta kalian untuk menganalisis sifat-sifat yang ada dalam logaritma, misalkan ini adalah sifat pengurangan. Nah, sesuai dengan sifat-sifat yang sudah ibu tuliskan tadi, misalkan 100 bagi perubahan dari pengurangan menjadi pembagian ini merupakan sifat keberapa? Tulis ketiga. Lalu ini merupakan sifat keberapa? Sifat kedua. Misalkan ini merupakan sifat keberapa? Sifat keempat misalkan. Nah, seperti itu kalian harus bisa menganalisisnya supaya kalian lebih lancar gitu ya.